Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahlillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الشيخ يا عبد الرحمن يا الله الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسن يا الله معلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Santri-santri Mambaul Ulum yang saya banggakan, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan istiqomahan kita ngaji kitab Mukhtarul Al-Hadis Nabawiyah. Di pertemuan malam hari ini kita masuk di hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Abalingku nekaaken sira hajata ing hajat atau kebutuhan man wong laes tatiu ora kuwasa sapa man ibalangha ing nekaaken hajate man. Paman utawi sapane wong iku abalangha nekaaken sapa man sultanan ing penguasa hajata ing hajat man wong laes tati ora kuwasa sapa man iblaghaha nekaaken apa hajat sabata mongkon netepaken sapa Allahu Gusti Allah taala qadamaihi ing delamane man atau sikile man ala syurati ing atase wat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi dalam hadis ini menerangkan bagaimana satu keutamaan kalau kita ini mau membantu orang. Paling gampangnya begini dalam hadis ini. Kalau misalkan ada orang yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kuasa untuk mengambil atau menjadikan hajatnya itu dikabulkan, hajat itu tersampaikan, terselesaikan. Nah, kita ini membantu, mengkomunikasikan kepada penguasa. Di sini sultanan, penguasa bisa raja, bisa ratu, ya kalau sekarang ya bisa presiden, bisa gubernur atau bupati. Nah, kita ini membantu untuk mengkomunikasikan agar hajatnya masyarakat, orang civil society, ya kita ini kan civil society, masyarakat sipil. Nah, kita mau peduli untuk membantu orang-orang yang agar hajatnya atau cita-citanya itu terkabulkan. Misalkan contoh apa ya? Masyarakat misalkan tidak mendapatkan keadilan tentang hukum. Misalkan itu. Nah, panjenengan punya akses untuk menyampaikan itu kepada pemimpin, penguasa. Bisa presiden, bisa DPR, bisa gubernur, sampean punya akses itu. Nah, panjenengan mau untuk berusaha membantu menyampaikan itu agar mendapatkan sebuah keadilan. Nah,
misalkan contoh gampangnya. Maka di sini dikatakan Allah itu akan menjadikan qadamaihi ya kakinya gitu ya, delamaannya apa delamaan itu ya. Kakinya itu bisa melewati jembatan atau Shiratal Mustaqim nanti di yaumil kiamah. Jadi kalau panjenengan mau peduli dengan masyarakat, kalau sampean punya akses, punya kekuatan untuk menyampaikan itu, dan akhirnya hajat orang itu terkabulkan, terselesaikan, maka panjenengan mendapatkan kemudahan nanti ketika melewati Shiratal Mustaqim. Karena tidak semua orang mampu nanti melewati Shiratal Mustaqim itu. Walaupun kopiahnya kita ini putih misalkan, hitam lah ya, kopiahnya hitam. Tapi kalau kemana-mana kopiahan misalkan itu, saya kan putih, tak ganti. Jadi kalau sampean misalkan kemana-mana kopiahan itu. Tapi rupanya akhlaknya tidak baik, tidak menjalankan perintah. Maka secara otomatis nanti melewati Shiratal Mustaqim itu ya tidak akan mampu, tidak akan kuat. Tapi kalau panjenengan di sini mau peduli dengan orang yang lemah. Nah, kita ini kan orang yang lemah ini kita. Apa itu masyarakat sipil. Biasanya kalau mau dekat-dekat pemilihan begini ini masyarakat sipil diperhitungkan. Ya enggak? Diperhitungkan enggak? Kalau mau pilihan diperhitungkan kita. Tapi kalau setelah pemilihan ditinggalkan. Banyak kan ditinggalkan. Saya kira ini bisa lah ya mahasiswa gitu ya. Apalagi ada satu jargon saya kira penting itu. Mahasiswa itu adalah penyambung lidah rakyat. Wah, keren ini. Ini dulu saya sering dengar itu. Ketika saya mahasiswa sering dengar bahwa mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Tapi sekarang tidak tahu ini. Kok mulai tidak menyambungkan lidah rakyat ini ya. Tidak tahu kenapa mahasiswa, karena mungkin sudah pinter-pinter gitu ya, jadinya tidak mau menyampaikan keluh kesahnya masyarakat. Nah, misalnya satu contoh yang di Indonesia itu pernah terjadi ketidakadilan. Ada orang Madura yang di mana itu, di Jakarta atau di mana, nah, saya lihat di berita itu kan dirampok, setelah itu dia melawan, membunuh rampoknya, nah itu kan akan dihukum itu, yang membunuh itu. Karena untuk menjaga dirinya atau apa namanya itu, membela dirinya dari perampokan, rupanya mau dihukum. Tapi setelah itu kan viral, disampaikan keadilan ini dan sebagainya, disampaikan ke beberapa menteri dan sebagainya, akhirnya kan tidak jadi dihukum. Nah, hal begini ini saya kira penting. Kepedulian kepada sesama ini saya kira penting. Apalagi kalau kita melihat masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan untuk menyampaikan atau hajatnya itu agar terkabul. Satu contoh lagi misalkan ada jalan yang rusak. Kalau masyarakat sipil, masyarakat yang tidak dikenal oleh pimpinan atau penguasa, biasanya didengar enggak ucapannya itu? Kan tidak didengar. Tapi kalau yang menyampaikan tuh orang yang punya kedekatan bisa jadi itu ya. Atau tim suksesnya bisa jadi gitu ya. Tim sukses daripada salah satu calon misalnya. Itu bisa menyampaikan bahwa di daerah ini ada satu jalan yang rusak dan perlu dibantu untuk segera diperbaiki. Nah itu disampaikan kepada penguasa. Dan akhirnya penguasa itu membenahi jalan itu. Maka itu menjadi satu bagian yang menjadikan panjenengan nanti ketika di Shiratal Mustaqim akan diberikan kemudahan, kekuatan kaki kita untuk melewati Shiratal Mustaqim. Kalau enggak kuat kan bisa masuk ke neraka ya. Walaupun saya kira kalau santri itu agak sulit masuk neraka. Agak sulit. Tidak ada rumusnya kalau santri itu masuk neraka itu kayaknya enggak ada rumusnya itu. Pasti masuk surga.
Karena man mata la yusyrik billah, barang siapa orang yang itu mati dan dia tidak mensyirikkan Allah, tidak syirik, tidak musyrik, tidak menyembah selain Allah, hanya menyembah kepada Allah, maka yadkhul jannah, maka dia itu akan masuk surga. Lah panjenengan pasti itu. Pasti sampean harus yakin masuk surga. Ya kapannya itu ya saya nggak tahu. Apakah masih mampir sebentar ya nggak tahu, nanti dilihat di perhitungan. Apakah timbangan kita ini lebih banyak yang bagus atau lebih banyak yang tidak bagus. Kalau masuk surganya pasti santri itu. Kalau saya yakin itu. Kalau misalkan enggak ya nanti bisa diskusi lah kira-kira dengan malaikat ini, kayaknya ada yang salah itu. Wis ngajar ngaji terus malam-malam misalkan gitu ya, terus masih peduli dengan banyak orang misalkan. Mosok sih gitu. Kok malaikatnya ya pantese opo malaikat. Mosok dilebokne neraka ya surga lah gitu. Dan insyaallah kita itu ahli jannah. Wae tidur, wae turu, sampai nih sih mau ngaji begini. Ya walaupun tidak tahu setelah ngaji dilakukan atau tidak kan tidak penting itu ya. Yang penting kan ngaji, dapat ilmu, setidaknya itu menambah satu pengetahuan, pengetahuan dan nanti siapa tahu suatu saat itu dilakukan. Tidak harus sekarang. Ya walaupun lebih bagusnya sekarang gitu. Itu yang di hadis ke-9. Saya kira itu juga menjadi satu penyemangat untuk bagaimana kita selalu peduli dengan masyarakat. Masyarakat civil society atau masyarakat yang tidak punya kekuatan untuk melakukan agar hajatnya terpenuhi. Itu saya kira penting untuk kita lakukan. Nah, yang ke-10, Ibna Adamah ya anak putu Adam. Ini kita semua ini. Ini kena ini kita semua karena kita itu anak putu Adam. Nah, nggak tahu kalau ada yang bukan anak putu Adam, yang lahir dari dari batu ya enggak. Kita ini anak putu Adam. Jadi kalau sampean misalkan ngomong saya ini keturunan Nabi Adam, Pak. Iya, kita ini memang keturunan Nabi Adam. Ibna Adamah ya anak putu Adam, ati anu to sira rabbaka ing pangeran ira, tusama mongko den arani sira akilan ingkang duweni akal. Wala taksihilan ojo duraka sira ing Rob yang pangeran, satu sama mongko den arani sira jahilan apa jahilan wong kang bodho. Nah, ini yang sering disampaikan Gus Sikdam itu. Orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan maksiat atau meninggalkan larangan Allah, itu disampaikan oleh beliau itu kan, oh sampeanku tolol. Tolol itu kan jahil, bodoh. Nah di sini benar nih banyak. Jadi orang yang mau taat kepada Allah, orang yang mau taat kepada Rabbaka, pangeran siro, yaitu pangeran kita ini ya Gusti Allah. Kalau kita mau manut taat kepada Allah, maka disebut di sini adalah orang yang mempunyai akal. Kenapa kok sampai dikatakan begitu? Karena orang yang berakalah yang mampu untuk menerjemahkan perintah-perintah Allah. Kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa manusia ini diciptakan ya salah satunya adalah untuk menghamba kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan begitu orang yang mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti orang itu termasuk orang yang punya akal. Panjenengan tidak tahu ini apakah termasuk yang punya akal atau tidak.
Kan ndak enak loh disampaikan. Oh, jadi nggak duwe akal gitu. Nggak enak kan bahasa itu. Kalau kita nggak mau dikatakan begitu, maka kita harus taat kepada Allah. Yaitu menjalankan perintah Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kemuliaan atau manusia yang mulia mungguhi Gusti Allah, menurut Gusti Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini ada hubungannya itu, koheren gitu, ada hubungannya bahwa orang yang mau menjalankan perintah Allah, yang taat kepada Allah, itulah orang yang berakal. Ini kalau kita tarik dalam fikih kan, orang yang kena hukum Islam itu salah satunya kan berakal. Satu sudah balik gitu ya, mumayyiz, setelah itu berakal. Sampai kalau enggak mau kena hukum Islam, kalau sampai melakukan apapun enggak dosa, itu gampang, yaitu enggak berakal salah satunya. Sampai berlagak rada stres itu wis gak kena sebenarnya. Ya sampai kalau misalkan kan ada orang yang, ada beberapa orang atau mungkin banyak ini ya. Kalau saya dulu diceritain kiai saya itu, santri yang sudah lama nyantri, setelah itu biasanya melakukan laku hakikat. Ini rada kereng lah itu. Laku hakikat. Dia itu disuruh untuk jalan kaki biasanya. Nah, itu untuk jalan sudah. Untuk bagaimana dia bisa melakukan tadabbur alam. Gitu ya. Sampai pada satu titik dia itu masuk dalam kategori jadab. Dan kalau sudah kondisi ini sudah tidak kena hukum fikih. Kalau sudah tidak sadar dalam kehidupan dirinya, dia sudah tidak tidak menuruti hawa nafsunya. Bisa jadi dia tidak punya hawa nafsu itu, maka dia dalam kondisi yang tidak sadar dalam kehidupannya, dalam kondisi jadab itu, maka dia nggak kena hukum fikih. Jadi kalau orang gila, kalau sampai ketemu orang yang gila atau gila beneran atau gila kepada Allah, itu ada bedanya nih, gila beneran dan juga gila kepada Allah. Jadi saking cintanya kepada Allah, dia tidak sadar dengan dirinya. Saking mahabbahnya kepada Allah, dia tidak sadar dengan raganya. Nah kalau sudah begitu itu, sudah masuk, akalnya sudah tidak berfungsi, maka dia tidak kena hukum fikih. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak puasa, itu sudah tidak kena hukum itu. Tapi kan kita tidak mau, termasuk yang tidak punya berakal itu ya, nggak berakal itu kan tidak mau. Nah, ini agak keras di sini saya kira ya, karena ini pukulan bagi kita. Kalau kita ingin dikatakan orang yang berakal, ya kita harus manut, ngikut apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satunya ya kita belajar begini nih. Kita kan tidak tahu kalau bahwa ada hadis yang mengatakan begini nih. Ati rabbaka tu sama akilan. Manuto ikutilah pangeranmu atau bertakwalah kepada Allah, maka kalian adalah termasuk orang yang berakal. Yang selanjutnya enggak enak, wala ta'syihi fatusamma jahilan. Dan orang yang durhaka, tidak manut, tidak mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka jahilan berarti orang itu adalah orang yang bodoh. Nah kita termasuk sebenarnya kan tahu mana itu larangan, mana itu perintah. Problemnya kita mampu untuk menjalankannya atau kita mampu untuk meninggalkan larangan itu atau tidak. Itu saja problemnya. Kalau santri kan mampu kan ya. Sampai kan enggak pernah nginceng sopo, kan enggak pernah kan ya. Enggak ada sekarang. Kalau di desa dulu kan masih nginceng santriwati misalnya masih mungkin lah. Kalau di pondok salaf gitu. Kalau di sini kan lanang kabeh nih gini ya.
laki semua, jadi kan tidak mungkin untuk itu. Jadi saya kira orang yang tidak mau disebut sebagai orang jahil ya kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini juga mengena kepada kita semua, manusia semua ini. Ini yang ke-10. Kita 2 lagi selesai. Yang ke-11 ini lebih khusus untuk laki-laki. Laki-laki yang sudah menikah. Nah, panjenengan belum ya? Ada yang sudah menikah? Alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah. Berarti kenikmatan dunia itu hanya ada 3. 1 itu tidur. Sampai merasakan itu ya. Tidur itu kan nikmat banget itu. Kedua itu makan. Makan itu enak enggak? Makan itu kenikmatan dunia ini. Dan yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Nah, yang ketiga ini bagi orang yang sudah menikah. Kalau panjenengan belum. Tapi ada teman saya nambahi 1. 1 lagi Ustaz apa? Ngopi dan ngerokok aja nih. Ya wis gak apa-apa lah. Jadi tidak ada yang mengatakan makan itu tidak enak. Pasti makan itu nikmat. Setelah itu tidur itu pasti nikmat. Setelah bangun kan alhamdulillah. Enggak ada setelah tidur terus sampean astagfirullah, itu jarang lah. Atau sampean mari tidur gak enak waktu, ya jarang lah. Ada tapi jarang gitu. Normalnya kan alhamdulillah itu ya. Dihidupkan lagi dari kematian gitu ya kira-kira. Dan yang ketiga adalah mempunyai atau berhubungan suami istri. Itu kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nantilah, sudah ada waktunya kalian untuk itu. Enggak usah khawatir. Santri itu mesti laku. Mesti laku. Karena kan di hadis kan jelas. Kalau laki-laki nyari perempuan itu kan pasti yang mencari istri itu kan 1 agamanya bagus. Ya kan? Kedua adalah nasabnya. Keturunannya siapa? Nasab yang baik. Yang ketiga adalah nasib. Dia kaya atau tidak. Misalkan ya, kekayaannya itu, kekuatan ekonominya itu. Yang keempat kan fisiknya. Wajahnya itu cantik atau tidak misalnya itu. Walaupun ini ada yang mengartikan cantik itu tidak hanya tentang fisik ya, tapi itu juga penting gitu loh. Ya kan? Saya kira penting juga. Karena kalau sampean enggak penting fisik itu Ustaz, oke enggak ada masalah. Tapi biasanya gampang tergoda laki-laki yang berpikiran begitu. Karena dia tidak puas dengan istrinya. Maka kalau bisa, ya cari yang terbaik. Agar kalian nanti tidak tolah-toleh. Apa tolah-toleh? Ya setelah toleh lah ya intinya ya. Melihat yang lain. Jadi agama yang kuat. Perempuan juga berpikir sama. Yang laki-laki berpikir mendapatkan yang 4 hal tadi itu. Tapi yang perempuan juga berpikir yang sama. Yaitu mendapatkan 4 hal itu. Maka sampai sudah masuk bagian daripada 4 itu. Yaitu adalah agama yang kuat, agama yang baik. Pasti kalau sampai alumni mana, alumni Yunisma, Mondok Pesantren di Mambaul Ulum, setiap hari ngaji, jamaah, ya kan? Terus wiritan setiap hari Rabu malam. Mesti enggak, setelah itu pasti calon mertua itu enggak akan tanya lagi sudah. Ya wis besok ya. Pasti itu. Karena meyakinkan pasti yang dicari mertua itu adalah agamanya yang bagus. Panjenengan ini sudah termasuk lah saya kira sudah. Enggak usah khawatir itu. Kalau misalkan kok sampean enggak diterima sama pujaan hatinya itu kayaknya ya perlu tirakat meneh lah. Kita wiritin bareng-bareng maksudnya. Kita wiritin bareng-bareng gitu.
Kita bacakan surat Yusuf gitu. Ping 11 ngono paling ya wis beres lah. Lek enggak beres itu kok Al-Fat situ ngono. Al-Fatihah. Ini surat Yusuf 11 enggak beres Ustaz. Ya sudah, kita selesaikan dengan Al-Fatihah. Baik, yang ke-11 abghadul halali utawi luwih den. Abghadul halali utawi luwih den bendu. Apa iku perkara halal? Ilallahi munggi Gusti Allah iku at-tolaku cerai. Jadi perkara yang halal tapi tidak disukai Allah itu adalah cerai atau talak. Ini kalau kita tarik dalam tataran fikih, ini kan yang mempunyai hak mentalak itu adalah laki-laki, ya kan? Ini kalau kita mau dikhususkan itu ya khususnya untuk laki-laki ya. Karena yang bisa mentalak itu adalah laki-laki. Boleh, cerai itu boleh, halal. Tapi Allah tidak suka dengan talak itu. Maka talak ini yang punya hak mentalak adalah laki-laki. Ada suatu pertanyaan, kenapa laki-laki? Kok tidak perempuan? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena kalau dikasihkan ke perempuan, kayaknya loh setiap hari setalakan gitu ya. Bisa jadi itu. Tapi kalau laki-laki itu kan berpikirannya panjang. Bisa menjaga dirinya untuk bahwa ikatan cinta itu adalah ikatan yang suci. Ikatan pernikahan, ijab kabul itu bukan hanya ikatan sederhana, tapi ini adalah ikatan suci. Yang di situ ada yang ijab kabul, ada yang ijabi, ada yang saksi, ada ikrar di situ dan seterusnya. Dan itu seharusnya tidak main-main. Orang yang sudah memilih menikah itu jangan berpikir untuk cerai. Panjenengan nanti kalau sudah waktunya, ketika sudah berpikir untuk menikah, maka jangan berpikir untuk cerai. Kenapa? Karena perceraian itu tidak dicintai atau tidak disukai oleh Allah. Dibendu oleh Allah. Saya itu kemarin dengerin ceramahnya siapa itu. Jangan sampai sok-sokan laki-laki itu. Misalnya sampai sudah nikah. Sok-sokan. Ingin membantu janda-janda. Misalkan. Jangan sampai dengan bahasa sampean membantu janda, tapi istri sampean justru juga menjadi janda. Jangan sampean itu menikahi janda, tapi rupanya istrinya justru menjadi janda. Jangan, enggak usah sok-sokan lah. Rawat betul istri itu. Karena istri itu adalah amanah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teman setia panjenengan ketika mengarungi kehidupan ini. Oleh karenanya di awal itu harus memilih betul. Nanti bagaimana diajak untuk berdakwah, bagaimana hidup susah itu. Sampai ini punya pikiran untuk hidup susah enggak sih? Enggak ya? Wah, sampai ini sombong banget ini. Enggak mau susahin. Ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Tapi saya kira penting kok, sekali sampai agak-agak susah itu penting. Kenapa? Biar kita itu tidak sombongnya terlalu. Orang yang tidak pernah susah itu terkadang menganggap hidup ini baik-baik saja. Tapi kalau pernah susah itu seakan-akan kita ada kekurangan, kita perlu berdoa, kita perlu betul-betul mujahadah itu. Ini saya kira juga harus perlu. Sering-sering agak-agak susah dikit lah kayak. Ya makan sehari sekali misalkan itu. Pernah enggak sampai makan sekali itu sehari? Jarang lah ya. Jarang lah makan sekali. Nah, jadi kalau panjenengan nanti sudah menikah, usahakan sekuat mungkin hindari perceraian. Karena
Kalau kita lihat, kalau hanya alasannya adalah nafsu, pertahankan. Beda lagi kalau misalkan nafsu itu maksudnya begini lah, sampai tergoda dengan perempuan lain misalkan. Karena mengejar perempuan ini, kalian meninggalkan istrinya yang sudah sah. Ini janganlah. Pasti Allah itu bendu. Allah itu marah dengan orang yang begini. Beda lagi kalau misalkan memang istri ini tidak bisa diatur misalkan. Sudah sampean kasih nasihat, sampean kasih tentang ilmu-ilmu agama, ajaran-ajaran Islam, diajak baik kok sulit, diajak baik. Dan rupanya sampean memang sudah tidak mampu misalkan. Itu saya kira sudah titik terakhir lah. Pilihan terakhir itu adalah talak. Pilihan terakhir itu. Jangan sampai tanpa ada alasan sampean mentalak istrinya, jangan. Lebih baik dipertahankan. Karena kalau kita tidak hati-hati ini berbahaya sekali dalam kehidupan berumah tangga, dan kita harus punya niat untuk berumah tangga, untuk menikah itu satu kita niatkan karena Allah. Tidak boleh loh kalau sampai mencintai makhluk itu karena hanya cinta makhluk, ini tidak boleh. Cinta makhluk itu harus dikarenakan cinta kepada Allah. Buktinya apa? Setelah menikah sampai tidak melupakan Allah. Tetap menjalankan perintahnya Allah. Sampai boleh cinta kepada orang tuanya boleh. Tapi cintanya itu juga karena cinta Allah. Karena mengikuti ajarannya Allah. Yang melalui Nabi Muhammad. Jadi cara pikirnya begitu. Kalau sampai mencintai perempuan itu, ada yang saya lihat di TikTok itu juga. Bagaimana kalau cinta itu betul-betul cinta yang kalau tidak menikah, itu tidak bisa hidup. Ya kalau cinta betul, dan itu cintanya karena Allah, maka harus tetap di jalan Allah. Tidak boleh dengan jalan yang lain. Walaupun dengan atas nama cinta itu sendiri. Apalagi menghalalkan cara untuk sampean melegitimasi atas nama cinta. Jangan. Karena cinta itu pun harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Yaitu ajaran-ajaran Allah melalui Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dengan begitu, keluarga ini akan harmonis, keluarga ini akan damai, dan akan menularkan atau menghasilkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh, anak yang solehah itu pasti karena orang tua yang soleh dan solehah. Tidak akan mungkin terjadi kalau setiap hari gegeran terus, itu nggak pernah ada akurnya, itu ya pasti nggak akan selesai. Nah ini harus betul-betul hati-hati untuk santri. Abghadul halali ilallahi tolak. Yang terakhir untuk malam ini, yang ke-12. Ini juga penting ini. Atani nekani ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril faqala mongko ngucap sapa Jibril, ya Muhammad Muhammad uripo sira ing barang syita kang karep sira fa innaka mongko sak temene sira iku mayitun bakal mati. Wa habib lan temeno sira ing barang syita lamun karep sira fa innaka mongko sak temene sira iku mufarikuhu bakal misahi ing ing sira. Wa amalan nglakonono ing barang syita lamun karep sira fa innaka mongko sak temene sira iku majziyun dan wales bihi kelawan ma. Wa alam lan murwa sira anna syarafa sak temene mulyane anna syarafal mukmini lamun mulyane wong-wong mukmin iku qiyamuhu salat bilaili kelawan wengi. Qiyamuhu iku qiyamu salat sapa mukmin bilaili kelawan wengi. Ing dalem wengi. Wa izzahu utawi mulyane mukmin iku izdiqna'uhu semugihe apa mukmin aninasi saking menungso. Izdiqna'uhu bisa diartikan tidak meminta-minta.
Semugih itu tidak meminta-minta kepada manusia lain. Anin nasi kepada manusia yang lain. Nah, ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, silakan hidup sesuai apa keinginan panjenengan. Sesuai karep panjenengan. Tapi ingatlah, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya panjenengan itu juga bakal menemui namanya kematian. Kalau kita mau koreksi pada diri kita ini ya, kita boleh mau melakukan apapun boleh, silakan monggo. Sampai hidup ini mau seperti apa itu diberikan keleluasaan. Tapi ingatlah bahwa suatu saat fa innaka mayyitun, maka panjenengan kita semua ini akan merasakan namanya kematian. Pasti akan mati. Semua yang bernafas, bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ini menjadi satu rambu-rambu dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini boleh mau punya apapun itu boleh. Rumahnya bagus, rumahnya banyak, mobilnya banyak gitu ya. Kebunnya banyak, boleh semua itu. Sampai mau hidup setiap hari mau makan pizza atau makan pecel atau makan apalah kira-kira. Pokoknya boleh sampai hidup ini bebas. Tapi ingatlah bahwa kita juga akan mati. Yang saya kadang-kadang heran, sudah umur 65 ke atas, tapi nafsunya itu masih 25 ke atas sampai 40 lah itu. Keinginan itu loh. Masih pengen ini, masih pengen ini, masih pengen ini, masih pengen ini. Dunia itu masih banyak sekali yang diinginkan. Ini kalau umur 65 itu kan melebihi Nabi. Nabi itu loh 63-an lah. 63 tahun beliau wafat. Nah umatnya Nabi ini kan setidaknya kan 63 sampai 70 lah. Sampai cita-citanya sampai umur berapa sih? Berapa sampai cita-citanya itu? Manut aja Pak, aku gak ngerti ya gitu. Mati itu kan urusannya Allah itu ya. Yang terpenting jangan dipercepat lah gitu aja. Karena kan masih thalabul ilmi gitu ya. Ya walaupun kita nggak tahu juga itu loh. Ya setidaknya kita berdoa lah setiap akhir tahun itu kan. Ya Allah ya panjangkanlah umurku gitu ya. Berkahilah umur dan sebagainya. Nah, jadi kita dalam kehidupan ini rambu-rambunya harus tahu bahwa kita itu akan merasakan namanya kematian. Nah kalau sudah mati, kita tidak bisa melakukan amal soleh. Tinggal amal kita yang di dunia, amal jariah kita, amal baik kita itulah yang nanti akan kita panen. Apakah kita menyiapkan betul setelah mati itu amal kita sudah cukup atau tidak? Kalau santri itu bukan takut matinya, tapi santri itu takut setelah matinya itu loh. Nah setelah mati ini kita cukup enggak amal kita ini? Maka sampai-sampai kalau para ulama ya, ahli sufi itu, ahli tasawuf itu nangisnya bukan karena maksiat. Bukan karena melihat perempuan cantik, bukan karena melihat istrinya orang, bukan karena melihat perempuan lain, bukan karena mencuri, bukan. Nangisnya bukan karena itu. Para tasawuf, para sufi itu menangisnya karena hatinya tidak terisi Allah. Karena hatinya lupa sedikit dengan Allah, itu menangis. Itu beristighfar. Nah kita ini kan beristighfarnya karena berdosa. Tapi kalau para sufi itu beristighfarnya kepada Allah, mohon ampunnya kepada Allah itu karena hatinya sedikit saja lupa dengan Allah. Saat detik lupa dengan Allah dia beristighfar, para sufi itu. Kita ini kan bukan sufi tapi ya jadi ya rada aman lah gitu ya. Jadi orang-orang yang jalur tasawuf gitu ya. Jalur sufi, jalur tasawuf yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dekat dengan Allah itu, dia beristighfarnya karena hatinya sedikit saja terisi selain Allah. Sedikit saja lupa dengan Allah, beristighfar. Kalau kita beristighfarnya syariah ini kan karena berdosa. Tapi kalau kita naikkan tingkatnya, orang para sufi itu beristighfarnya karena hatinya terisi dengan yang lain. Itu beristighfar, ya Allah ampuni Gusti Allah.
Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau kelas kita kan karena maksiat, karena maksiat mata kita. Nah, masih berbicara anggota badan itu, masih berbicara jawari ini. Tapi kalau sufi sudah hati ini yang berbicara. Hati ini lupa sedikit, istighfar ya Allah. Ngapunten ya Allah. Nah panjenengan kira-kira ya pernah lah begitu pada malam hari bisa jadi. Ya Allah ngapunten ya Allah. Hati saya terisi ingin mobil baru misalnya ya Allah. Ngapunten gitu. Itu harus begitu gitu loh. Jadi kalau sholatnya sudah begitu, hatinya ini betul-betul terisi Allah, sampai mau digoda siapapun tidak akan ngefek. Walaupun di depan sampean ada uang satu gepok 10 juta itu ya, ditulisi siapa cepat siapa dapat itu misalnya itu. Nggak akan mikir untuk ngambil itu. Kenapa? Karena hatinya nyambung betul dengan Allah. Ini satu. Boleh kita hidup seperti apapun tapi ingat bahwa suatu saat kita akan mati. Yang kedua, wa ahbib demeno sira, cintailah semuanya monggo. Mau cinta siapapun di makhluk ini ya, makhluk ini silakan dicintai, siapapun yang akan mencintai. Tapi ingatlah fa innaka mufarikuhu. Maka sesungguhnya panjenengan itu akan berpisah dengan yang engkau cintai. Namanya cinta istri itu boleh, cintai istri itu. Tapi juga ingat bahwa suatu saat akan berpisah dengan istri. Apalagi yang perempuan, saya cinta mati dengan laki-laki, ya, saya enggak yakin. Apalagi yang laki-laki. Kalau perempuan masih banyak ya, setelah menikah, terus suaminya meninggal, apalagi yang kiai gitu ya, biasanya enggak menikah lagi banyak. Karena kalau menikah lagi bisa jadi kenasapannya dan sebagainya kan bisa jadi bermasalah. Bisa jadi. Tapi kalau laki-laki kebanyakan istrinya misalkan ngomong cinta mati dengan istrinya gitu ya. Setelah istrinya mati kayaknya sudah hilang cintanya itu. Ya kan? Kebanyakan menikah lagi. Oleh karena itu silakan sampai mencintai apapun di dunia ini. Mau mencintai mobil panjenengan, mau mencintai rumah panjenengan, mau mencintai apa yang sampai cintai di muka bumi ini. Tapi sampean ingat suatu saat bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Kita pisah dengan itu semua. Oleh karenanya sangat rugi kalau kita ini mengejar sesuatu yang itu pasti akan berpisah dengan kita. Yang enggak berpisah apa? Nah, di hadis itu kan satu yang tidak berpisah, yang akan terus membarengi kita itu adalah amal jariah. Amal jariah itu penting. Bangun pesantren, bangun masjid, yang menularkan ilmunya sampean, gitu ya. Yang di pondok pesantren, di masjid, apalagi madrasah. Itu amal jariah itu yang akan terus mengalir. Tidak akan berpisah itu panjenengan, akan dapat terus nanti di akhirat. Yang kedua itu ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Panjenengan misalkan mengajar, terus disampaikan lagi di orang lain, terus diamalkan oleh orang lain. Itu menjadi amal yang terus akan mengalir nanti ketika sudah meninggal. Yang terakhir adalah anak yang soleh mendoakan. Nah ini harus kita pegang betul itu, prinsip-prinsip itu. Maka jangan sampai kita mengejar sesuatu yang pasti kita berpisah dengannya. Yang berikutnya wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan kalian melakukan apapun, wa'mal, sampai mau amal apapun monggo silakan. Tapi ingat fa innaka majziyun bihi, maka panjenengan harus tahu bahwa itu akan ada balasannya. Kalau sampai melakukan ketidakbaikan maka akan mendapat balasan yang tidak baik. Kalau sampai itu nanti melakukan curang misalkan, maka akan mendapatkan balasan itu. Maka orang yang paham agama itu hati-hati betul dalam hidup itu. Hati-hati itu bukan takut ya, tapi hati-hati karena punya ilmunya. Untuk mau mukul temannya berhati-hati, mau mukul orang lain berhati-hati, mau memfitnah orang lain berhati-hati. Kenapa? Karena itu semua akan ada balasannya. Kalau tidak ada balasan di dunia, juga pasti nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Itu pasti itu sudah. Ada hitung-hitungannya itu. Kalau misalkan sampai termasuk yang dizolimi, tidak usah
terlalu sedih lah saya kira ya. Karena sampean harus juga bersyukur, bukan yang menjadi yang menzolimi, tapi yang terzolimi misalkan. Saya kira juga harus bersyukur juga. Karena wa'mal masyita fa innaka majzun bih. Yang berikutnya ini juga kalau pengen mulia. Wa'lam anna syarafal mu'minina qiyamuhu billail. Kalau panjenengan pengen mulia sebagai orang yang beriman kita ini, yaitu adalah lakukan qiyamul lail, yaitu sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat apa lagi, sholat taubah itu ya, sholat witir, sholat malam lah, lakukan sholat malam. Kalau sampai itu istiqomah, Allah itu akan mengangkat kita, akan memuliakan kita, akan ditempatkan tempat yang sangat mulia. Kalau kita mau istiqomah. Kenapa? Karena di waktu malam itu tidak banyak orang yang melakukan penghambaan kepada Allah. Ketika teman-temannya tidur, sampean bangun. Sampean nanti cek 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kalau ada temannya tidur, saya harus bangun. Misalnya jam 3, teman-temannya tidur, bangun sampean 3. Bangun jam 3, sholat malam. Berdoa di situ, mohon kepada Allah, Allah akan memuliakan. Ini hadis Nabi loh ya. Bukan Imam Syafi'i yang menyampaikan, tapi bukan saya yang menyampaikan, tapi adalah hadis Nabi. Kalau pengen mulia, qiyamul lail. Temennya malam, misalkan main-main kemana, sampai jam 2 bangun, sholat malam. Ngaji di situ, baca Quran di situ, mutolaah kitab, ngafalin apa misalkan, ilmu alatnya dihafalin misalkan. Sampai kalau bisa begitu, 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti jadi orang yang mulia. Ini yang Nabi lah yang mengatakan. Maka kalau panjenengan bisa begitu, insya Allah lah mulia. Sanggup kira-kira santri itu. Lain delok ngantuke kowe enggak sanggup. Lain delok. Saya tahu Pak itu qiyamul lail itu memberikan kemuliaan itu. Tapi untuk menjalankan itu kan enggak gampang, Pak. Ya memang kalau kita pengen mulia itu pasti sesuatu yang tidak gampang. Kalau bahasa-bahasa panjenengan ya, bahasa mahasiswa itu kan bahwa hasil itu, proses itu tidak mengkhianati hasil. Bahasa kerennya itu. Orang yang mau berproses dengan baik, proses yang itu letih, capek, itu ya, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau ingin jadi orang yang mulia, orang yang lebih dari yang lain, maka jadilah orang yang bukan orang biasa-biasa saja. Tapi orang yang berbeda dengan temannya. Temannya tidur sampai bangun, temannya makan sampai puasa. Misalkan ya, temannya jalan-jalan sampai zikir, misalkan gitu ya. Misalkan. Temannya ngerasain temannya sampai justru ngaji Quran misalkan. Kalau sampai menjadi orang yang berbeda dan siap menjadi orang mulia, maka akan menjadi orang yang mulia. Kalau tidak siap jadi orang mulia ya pasti nggak akan dapat itu. Dan yang terakhir dalam hadis ini, wa izzahus tighna'uhu 'anin nas. Dan manusia yang terhormat ialah orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain. Paling gampangnya gitu artinya lah. Jadi kalau sampean pengen mulia, jangan meminta-minta. Boleh, halal itu minta-minta. Tapi ini pesan kiai saya ini. Dulu ketika saya di pesantren, jangan sampai menjadi orang yang minta-minta. Lebih baik bekerja dengan hasil secukupnya. Hasil yang sedikit tidak apa-apa daripada meminta-minta. Di jalan, meminta-minta ke tetangga atau meminta-minta lah intinya. Maka orang yang sudah mau minta-minta begitu, itu orang yang tidak akan mendapatkan kehormatan. Pasti di dalam posisi yang tidak terhormat. Maka kalau bisa, jadilah orang yang memberi daripada yang meminta. Nah, di sini kan ada rumah sedekah ini kan juga memberikan contoh kepada kita. Untuk bagaimana kita itu memberi, bukan meminta.
Kalau kita punya kelebihan harta, maka kita harus memberi. Tapi jangan sampai begini loh. Tapi masih banyak orang yang punya jiwa, dia punya banyak uang, dia punya harta banyak, tapi jiwanya itu jiwa masih ingin diberi. Satu contoh, masih pernah terjadi enggak? Misalkan pembagian beras, apa itu? BLT ya? Sekarang apa masih BLT ya? BLT ya? Bantuan langsung tunai misalkan itu. Itu orang yang punya, walaupun enggak banyak ini ya, saya enggak ngomong semua orang yang punya ya, tapi sebagian kecil lah. Itu masih kepingin dapat. Ini bukan masalah dia punya atau tidak, tapi jiwanya itu memang jiwa yang tidak terhormat tadi itu. Jangan sampai lah kalau santri itu harus jiwanya terhormat. Saya nggak mau minta-minta, lebih baik saya kerja keras, jadi apapun yang penting saya tidak minta-minta. Itu prinsip saya kira. Santri itu prinsip itu. Maka sampai lihat santri-santri itu kalau sudah lulus, walaupun kerja di kebun, kerja keras apapun itu dilakukan. Yang terpenting bukan termasuk orang-orang yang minta-minta. Karena kalau sudah minta-minta pasti tidak akan terhormat. Nah, ini harus betul-betul kita pahami, kita renungkan, dan kalau bisa ya kita lakukan dengan sedikit demi sedikit. Karena hadis ini ya banyak sekali itu ya. Kalau sampai habis nanti satu kitab ini kayaknya kok sampean wis yang mana yang akan saya lakukan ini saat itu. Ya kita pelan-pelan lah, kita bareng-bareng. Panjenengan juga pelan-pelan melakukan. Saya yang ngomong ini ya, karena orang yang banyak ngomong ini ya biasanya banyak salahnya. Ya kayak saya ini, banyak ngomongnya itu biasanya banyak salahnya. Maka saya juga pelan-pelan untuk memperbaiki diri. Panjenengan juga memperbaiki diri, saya juga memperbaiki diri. Bareng-bareng lah kita untuk memperbaiki diri. Dan harapannya kita semua bareng-bareng nanti di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairin الحبيب الذي ترجى شفاعته لمن الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم